Sebab itu rencananya begini Kak. Ya anggaplah kali ini kan fair ya. Jadi pembicaranya begini di Jakarta itu kemarin. Kalau bukunya Rumel sudah selesai dan mereka sudah juga bicara, itu ada sponsornya Kak. Sponsor yang siap membiayai berangkat atau apa. Nah, salah satu dari pembicaranya itu kalau bukunya sudah selesai, itu kan nanti akan ada roadshow buku itu. Rumel bicara tentang penelitian sejarahnya, saya bicara tentang ilmu nasab. Itu yang digodok itu. Tapi saya kepikiran Rara terus. Saya pikir saya nggak iya iya. Saya sedikit ya semacam menanggapi tapi nggak belum terjadi MOU apa-apa karena saya kepikiran wah kalau saya ambil ini saya pergi seminggu bukan masalah perginya ya tapi karena berkaitan dengan Rumil Rara ngamuk begitu. Gimana nanti kalau saya harus ke Timur Tengah seminggu ke mana ke Yaman ke mana ke Madinah kemana itu ngambil apa namanya ngambil manuskrip itu wah saya kan seperti mempermainkan terus gitu. Nah saya baru terpikir juga apa mungkin kalau nggak bisa Rara menerima itu ya saya ngalah aja mungkin ya saya ambil jalan tengahnya aja saya tetap main di YouTube saja dan tidak ada keterkaitan dengan mereka atau bagaimana ya nggak tahu juga. Saya berani aja bilang kalau ya sebaiknya saya kayaknya apa walaupun ya sama-sama nggak enak sih. Saya bilang saya mungkin tidak bisa terlibat terlalu jauh, mungkin hanya main di belakang atau bagaimana gitu. Cuman ya nggak jadi dapat duit banyak itu aja sih. Kan kerja saya anggapnya kerja kak, bukan menjilat ya bukan. Profesional itu ada kontraknya, bukunya dijual berapa. Terus ya kalau misalnya roadshow per roadshow itu transportnya apanya itu ada semua. Itu maksud saya itu. Ya memang itu karir ya, tapi kan memang nggak sinergi sih. Ya nggak tahu lah, saya bingung juga itu. Mereka itu Kak, aksesnya itu bisa mempertemukan saya dengan Said Mahdi Rojai. Said Mahdi Rojai yang orang Iran itu Kak. Dan mereka bilang, kenapa bukan Rumel? Rumel nggak cocok. Gitu. Rumil nggak bisa karena dia nggak menguasai masalah nasab, nggak nyambung sama nasab sama ahli nasab nggak nyambung. Rumil ini bicara lain. Makanya kalau ada begitu, kemarin maunya itu mau live stream yat gitu, tapi kayaknya nggak memungkinkan di Iran. Saya tangkap mereka ini tahu posisi kak saya kak. Saya kan sudah bilang sama kalian ini, mereka yang bilang ini ahli basul masail di atasnya Rumil masalah itu. Kalau Rumil nggak bisa itu. Rumil itu bicara apa yang dia teliti. Saya dengar sore demi Allah mereka berkata begitu kok. Sampai saya yang nggak nyaman saya bilang saya ledekin ini mau ngadu domba pribumi nih. Ketawa mereka enggak saya jujur Gus. Saya lihat konten antum menjelaskan ini itu lain dengan Rumil katanya. Gergetan mereka kak ketika dengar Rumil berdebat sama Kemal itu. Rumil kayaknya kalau berdebat begitu sih. Gitu. Makanya, jadi saya itu di pandang mereka itu Pak punya potensi yang lain. Nah, makanya mungkin mereka akan sangat respect kalau saya juga bawa bendera sendiri gitu. Sama-sama sama-sama berharga lah, sama-sama punya harga sendiri gitu loh. Nggak di mix gitu. Nggak akan ada di posisi itu Kak, karena gini Kak. Rumel itu nyari kitab kitab-kitab tua. Jadi memang bukan keilmuan, bukan orang nyari kitab aja dan dia mengulas itu tahun begini tahun. Saya bicara teori nasab. Jadi itu berdampingan dan memang berdiri enggak saya juga terpikir juga. Ya kalau misalnya saya mau naik juga saya juga punya bendera sendiri. Saya ya kalau mereka mau mensupport misalnya ya punya Rumel ya mereka sponsori ya punya saya mestinya ya juga disponsori kalau misalnya mau ideal jangan di mix menjadi satu kesatuan karena memang masing-masing saya maunya gitu jadi saya mau mau coba serius dulu tentang tentang nasab ini saya sajikan proposal karena ini kak bukan mendompleng kak ya apa bahasanya ini kan kerjasama tuh saya tawarkan kan biasa kak kita tawarkan sesuatu itu. Siapa tahu ada pihak yang serius, kan biasa lah. Kita pengusaha juga kan menawarkan proposal ke pengusaha lain atau vendor kan biasa begitu. Tapi jelas kontraknya, ini bendera saya punya karya begini.
tentang nasab begini 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 begini. Kalau misalnya mau diadakan roadshow ya saya bicara yang saya tulis ini gitu. Saya nggak menghubungi Rara itu dalam hati saya. Toh saya nggak gatal, saya nggak ketemu perempuan. Nggak berjam-jam kita ngomong 8 orang 9 orang laki-laki semua, tua-tua lagi. Umur 45, 50, 60, bukan anak-anak muda. Jadi saya merasa dalam hati ya biar aja dulu lah. Daripada di tengah-tengah itu ngobrol gaduh. Ya itu saya bilang saya tengah sedang kerja gitu loh. Itu. Jadi saya 2 hari apa 3 hari di Jakarta itu. Setiap malam itu kita rapat-rapat ngobrol-ngobrol itu. Mematangkan itu. Dan ya memang belum saya putuskan apa-apa. Yang paling dekat ini, yang mungkin bulan Mei ini masalah dengan Gus Rumel. Tapi saya sudah mulai ada pembicaraan dengan Rumel itu. Saya bilang gini, dengan Kang Upik lah. Besok kan Kang Upik mau ke sini. Kang Upik aja satu gitu aja. Kalau masalah itu ya, apalagi kan kan begini. Saya tanya-tanya juga kan. Kira-kira ke Mekah Madinah bisa umroh nggak? Kalau bisa umroh kan menarik juga, ternyata nggak bisa. Wah, kalau nggak bisa umroh nggak ada nilai besarnya juga. Kalau masalah duit ya, ya nggak bakal banyak juga, orang kerja begitu-begitu aja. Saya bisa nolak kalau masalah itu. Buka dulu kak, saya mau upload lah. Ya, jangan dihancur-hancurin dulu ya YouTube-nya ya. Saya takutnya gini kak. Sudah saya upload, upload, terus tiba-tiba dihancur YouTube itu bukan berimbas ke saya aja kak. Mesti akan berimbas kepada dinamika ini. Mesti akan, wah ternyata pembela Balawi begini begitu. Itu yang saya tidak mau kak. Artinya apa ya? Kalau saya tidak di lintasan perdebatan seperti ini mungkin personal saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau di lintasan begini tiba-tiba channel saya bermasalah, aduh. Tapi ya saya tahu Rara itu akan melakukan apa yang dia inginkan, tapi saya yakin lah dia juga mikir lah. Makanya kalau saya tahu passwordnya, kalau saya yang pasti saya suruh masuk, dia masuk aja lah biar puas.